Rekor penjualan, Barcelona kantongi hampir 10 juta euro dari kaos Lamine Yamal nomor 10 dalam 24 jam. Promosi terkini Lamine Yamal ke klub bernomor punggung 10 di Barcelona telah memicu fenomena komersial. Menurut Culemania, klub tersebut telah memecahkan rekor penjualan kaos baru Yamal, dengan menjual sekitar 70.000 potong hanya dalam waktu 24 jam setelah pengumuman resmi. Ledakan penjualan ini telah menghasilkan pendapatan yang luar biasa sebesar 10 juta euro pada hari pertama saja. Pengumuman itu dibuat pada hari Rabu, tanggal 16 Juli, dan pada sore yang sama, para penggemar sudah mengantre di Barca Botiga di Spotify Camp Nou untuk mendapatkan kaos baru Yamal. Kegembiraan semakin memuncak keesokan harinya, dengan penjualan pada hari Kamis meningkat pesat. Meskipun Barcelona belum merilis angka resmi, sumber-sumber yang dekat dengan klub mengakui bahwa angka penjualan tersebut spektakuler. Laporan mengonfirmasi pencapaian tonggak sejarah 70.000 kaos dan menunjukkan bahwa Barcelona berada di jalur yang tepat untuk salah satu peluncuran barang dagangan tersukses yang pernah ada. Manajemen Barcelona yakin bahwa pemberian nomor punggung 10 yang legendaris kepada Lamine Yamal akan mendatangkan keuntungan finansial jangka panjang. Klub memandang Yamal sebagai sosok yang tepat untuk meneruskan warisan para legenda Barca seperti Lionel Messi. Dari perspektif pemasaran, keputusan ini terbukti merupakan langkah yang brilian. Baik Barca maupun Nike sangat siap menghadapi permintaan tersebut, memastikan bahwa kaos nomor 10 baru tidak terjual habis selama gelombang pembelian pertama. Ingin dijual Barcelona, Ter Stegen malah harus naik meja operasi. Kiper veteran Barcelona, Marc-Andre Ter Stegen, segera membuat keputusan operasi usai bertemu dengan pihak klub. Sebelumnya Ter Stegen memang diberitakan akan jalani operasi punggung, dan itu memang harus dilakukannya. Kiper berusia 33 tahun itu belum berlatih bersama tim sejak awal pramusim saat ini, karena masalah punggung yang dialaminya terus berlanjut. Laporan sebelumnya juga mengungkapkan, karena perawatan yang dilakukannya saat ini tak memberi hasil yang diinginkan, opsi operasi pun kian terbuka, walau cara ini akan membuatnya absen selama 4 bulan. Kini, menurut Mundo Deportivo, Barca tak menutup kemungkinan apapun, tapi menyerahkan keputusan akhir pada kiper asal Jerman tersebut, yang dianggap paling bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang terus-menerus dialaminya tersebut, dan pernah membuatnya naik meja operasi di bulan Desember tahun 2023. Namun, saat ini keputusan itu belum dibuat dan masih menunggu pertemuan dengan tim medis, dokter klub dan spesialis kondisi tulang belakang. Pertemuan itu bahkan masih harus dijadwalkan. Nantinya, Ter Stegen akan membuat keputusan akhir setelah mendengarkan uraian staf medis klub dan pakar eksternal yang dipilihnya untuk berkonsultasi. Barcelona, melalui pelatih Hansi Flick, telah menegaskan bahwa ia tak lagi dianggap sebagai kiper pilihan pertama, karena ada kiper baru Joan Garcia telah diberi peran tersebut. Operasi ini dilakukan bersamaan dengan tingginya spekulasi mengenai kepergian Ter Stegen dari Camp Nou di bursa transfer musim panas ini. Ia sempat dikaitkan dengan beberapa tim besar, meski satu pun belum ada yang sodorkan tawaran yang konkret. Bocoran rencana Hansi Flick prioritas transfer, nasib Ter Stegen, dan siap coret 10 pemain. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, akhirnya memberikan bocoran mengenai rencana timnya untuk musim depan. Hal ini ia sampaikan kepada awak media pada hari Kamis waktu setempat. Flick menyatakan bahwa ia ingin memperkuat lini serang dan pertahanan tim. Namun, ia juga sadar bahwa rencana tersebut akan sangat bergantung pada kondisi finansial klub. Selain itu, juru taktik asal Jerman ini juga mengonfirmasi akan segera melakukan perampingan skuad. Perampingan besar-besaran ini akan dilakukan jelang tur pramusim Barcelona. Selain soal target transfer,
Hansi Flick juga memberikan konfirmasi yang sangat mengejutkan mengenai posisi penjaga gawang. Ia memastikan bahwa status Marc-Andre ter Stegen bukan lagi pilihan utama di bawah Mister. Menurutnya, rekrutan baru Joan Garcia akan dipromosikan sebagai kiper nomor 1. Sementara itu, kiper berpengalaman Wojciech Szczesny akan menempati posisi sebagai kiper kedua. Dalam waktu dekat, Hansi Flick akan membuat sebuah keputusan besar terkait perampingan skuad. Pelatih asal Jerman itu harus mencoret setidaknya 10 pemain dari tim yang berlatih saat ini. Saat ini, ada 35 pemain yang mengikuti sesi latihan pramusim Barcelona. Namun, hanya 26 pemain yang akan dibawa untuk menjalani tur pramusim ke Jepang dan Korea Selatan. Akhirnya ngaku, ternyata ini alasan Nico Williams tolak Barcelona dan teken kontrak 10 tahun di Athletic Bilbao. Setelah gagal merekrut Nico Williams pada musim panas lalu, Barcelona kembali menjadikannya target prioritas di jendela transfer 2025 ini. Blaugrana bahkan dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan winger timnas Spanyol tersebut. Namun, secara mengejutkan, Williams menolak tawaran itu dan memilih memperpanjang masa baktinya bersama klub masa kecilnya di Athletic Bilbao. Keputusan ini disebut sebagai pukulan telak bagi juara La Liga tersebut. Williams kini menjelaskan alasan dibalik keputusannya bertahan di San Mamés meski diklaim sudah menyetujui persyaratan pribadi dengan Barca. Ia juga mengungkap ambisi dan target yang ingin dicapainya bersama Athletic Bilbao untuk musim 2025-26. Dilansir ESPN, Williams berkata, "Saya merasa musim depan akan sangat panjang. Kami akan bermain di kompetisi yang sangat bergengsi seperti Liga Champions, kompetisi yang menjadi impian setiap pemain. Apa yang lebih baik daripada menjalani itu bersama klub yang saya cintai? Saya ingin terus menorehkan sejarah di San Mamés, bersama para supporter, keluarga, dan semangat yang besar." Ia juga menambahkan tentang kebahagiaannya bermain bersama sang kakak, Inaki Williams, yang kini diangkat sebagai kapten baru Bilbao. "Kami berdua selalu memimpikannya momen ini. Kakak saya adalah panutan bagi semua orang, terutama untuk saya. Menurut saya dia sosok terbaik untuk menjadi kapten, dan saya tidak sabar melihatnya mengenakan ban kapten dalam waktu yang lama."